Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi untuk sama-sama kita memuliakan Tuhan. Mungkin Bapak Saudara sedang di rumah, kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Dia benteng hidup kita, haleluya. Berjalan bersamamu, amin. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, amin. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, tapi engkau besertaku. Yo, Yesus, jaminan hidupku. Sungguh Dia jaminan hidup kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan, amin. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, haleluya. Oh, berjalan bersamamu, akan ku gentar, tanganmu menopangku, terima kasih, jalani kehidupan. Sungguh kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Yuk kita mau lompat bagi Tuhan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, amin. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, amin. Tak akan ku takut, sebab engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau jaminan hidup kami. Haleluya. Oh, beri kemuliaan untuk Dia. Dia jaminan hidup kita. Baiklah Bapak Saudara, sungguh tanpa Tuhan kita adalah orang-orang yang sia-sia. Kita adalah orang-orang yang diberkati dengan Tuhan. Amin. Aku diberkati, oh, kasih setiamu nyata bagiku, oh, hikmat kebajikan tersedia bagiku, setiap Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Haleluya. Oh,
Terima kasih Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. bersama-sama. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bang. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya lewat hamba-Nya. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Sungguh karena kasih-Nya, pengorbanannya, kita boleh ada sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Karyanya yang begitu agung. Dia tebus dosa kita semua. Dia bayar mahal melalui darahnya. Mari kita agungkan Dia. Haleluya. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Amin. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Amin. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Oh, bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Amin. Kemenangan
kami, Tuhan pemenang, ada bersama kami. Oh, pasukan surga ada di belakangku. Tuhan katakan sekali lagi, Tuhan pemenang, Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang, amin, ada bersama. oh, pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang besar, Ku akan menang, Ku akan menang bersamamu. Kemenangan Dia sediakan kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih, Ku akan menang, bersamamu. kemenangan telah Dia sediakan kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amin. dipilih. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dipilih aku. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami senaikan puji-pujian kami, ucapan syukur kami. Tiba saatnya kalau kami sebentar boleh mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Bagi kami yang di rumah, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau membuat hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanam benih firman-Mu sehingga bertumbuh dan berbuah dan boleh menjadi berkat. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan kita semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa dalam ibadah online. Saya percaya Tuhan nyata dalam hidup kita, khususnya saat kita ada di rumah, ya, meskipun Cirebon tidak mengalami PSBB. Saudara-saudara, ya, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita, ya. Tuhan memang luar biasa, Tuhan mengasihi kita. Saat ini kita akan memeriksa firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Dari ayat itu saya memberi judul menang terhadap pencobaan atau menang atas pencobaan. Ya, saudara-saudara. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, semua orang, ya, tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Termasuk Tuhan Yesus, ya, saudara-saudara, kita tahu Tuhan Yesus mengalami pencobaan, ya. Mungkin yang jelas saat dicobai iblis, saudara-saudara. Tapi dalam setiap pencobaan, semua pencobaan Tuhan Yesus menang, saudara-saudara. Nah, demikian juga kita, ya, kita juga akan menang, saudara-saudara. Asal bersama Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan Yesus. Bahkan Paulus mengatakan kita lebih dari pemenang. Nah, saat ini kita akan memeriksa dari ayat ini, saya menemukan ada 3 hal. Ya, yang pertama, apa pencobaan itu?
Yang kedua, sudah barang tentu pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan biasa, pencobaan lumrah. Ya, lalu yang ketiga, Tuhan memberikan jalan keluar, saudara-saudara. Ya, ada 3 hal besar yang kita akan selidiki saat ini. Yang pertama, apa pencobaan itu? Ya, kalau kita baca dalam bahasa Yunani, pencobaan itu peirasmos, ya, Peirasmos, saudara-saudara. Ya, memang ada pencobaan-pencobaan yang lain. Kalau saudara baca Matius 4 ayat 3 itu pencobaan Tuhan Yesus dari iblis. Ya, tapi bahasa Yunaninya berbeda, saudara-saudara. Ya, kalau iblis di sana dikatakan, kalau saudara baca dalam Matius 4 ayat 3 disebut peiraso. Beda ya, peirasmos sama peiraso. Ya, lalu ada pencobaan yang ketiga karena hawa nafsu kita. Kita menemukan di dalam Yakobus 4 ayat 1, saudara-saudara, kelihatannya sama ya, pencobaannya sama, saudara-saudara, pencobaan ya, tapi karena hawa nafsu kita, ya, karena daging kita. Nah, di sana disebut epitumia, ya, karena daging kita, saudara-saudara. Epitumia, ya, salah satu contoh yang amat mudah, saudara-saudara. Kita tahu rokok itu akibatnya apa, ya, tapi kita terus merokok sampai akhirnya kanker paru-paru, saudara-saudara. Ya, oleh sebab itu kita perlu bertobat, ya. Nah, kita kembali itu kita nggak akan periksa, ya. Kita akan fokus kepada ini, pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan Yesus, ya, yang disebut peirasmos. Ya, dalam kamus bahasa Indonesia, saudara-saudara, disebut menerobos sebuah kota dengan senjata, ya, dengan pengertian hal yang baik, hal yang positif, ya, berarti menang, saudara-saudara. Ya, menerobos sebuah kota dengan sebuah senjata dan mengalami kemenangan. Ya, kalau saudara lihat di dalam Alkitab banyak, ya, yang Tuhan izinkan, dan biasanya kalau dari Tuhan itu dampaknya positif, saudara-saudara. Ya, kalau Abraham dicobai untuk menyerahkan Ishak anaknya, ya, berat sekali, saudara-saudara. Ya, tapi sekali lagi nanti kita akan lihat itu tidak melebihi kemampuan kita. Tuhan tahu sampai di mana kita, saudara-saudara. Ya, dan Abraham menyerahkan Ishak anaknya. Ya, itu tandanya apa, saudara-saudara? Tuhan menguji iman Abraham. Dia lebih cinta kepada sang pemberi atau dia lebih condong kepada pemberiannya? Bagaimana dengan saudara? Cinta kepada pemberian, lupa kepada sang pemberi. Saya sering ngomong kepada sidang jemaatnya, sering orang Kristen itu mbocengli, saudara-saudara. Mungkin itu juga bahasa Yunani, saudara-saudara. Ya, dan Abraham lulus. Ya, Abraham disebut sahabat Allah, saudara-saudara. Ayub juga demikian. Kalau Ayub ini ada 2, ya, yang menggoda Ayub, yang kita tahu dengan jelas. Ya, yang pertama iblis, dan diizinkan oleh Tuhan bahwa Ayub ini orang yang setia. Ya, kita tahu, saudara-saudara, hartanya habis dalam sehari, anaknya mati dalam hari itu juga. Dia berpenyakitan, ditolak oleh istri, teman-teman, saudara-saudara. Tapi Ayub luar biasa, ya. Dia lahir dengan telanjang, dia pulang dengan telanjang. Diambil hartanya itu enggak masalah. Ya, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa semuanya itu dari Tuhan. Ya, sampai iblis mengakui bahwa Ayub ini luar biasa dan Tuhan bangga. Ya, Tuhan bangga akan Ayub ini, saudara-saudara. Dan Ayub dalam akhir hidupnya dia diberkati 2 kali ganda. Ya, Nuh juga demikian, Mordekai juga demikian, saudara-saudara. Ya, luar biasa semuanya. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar, saudara-saudara, bahwa kalau itu diizinkan oleh Tuhan, kita tetap dalam hidup kebenaran, saudara-saudara, ada hal yang positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat Mordekai juga demikian. Ya, meski jasanya menolong Raja Ahasveros dilupakan, ya, saudara-saudara, dan dia harus menghadapi tiang gantungan melawan Haman karena dia tidak mau menyembah, tidak sujud kepada Haman, karena dia tahu itu manusia biasa, ya, dia harus menyembah kepada Tuhan. Nah, sering orang punya idola,
Ya, idola itu mengalahkan manusia. Idolanya siapa? Kayak Elvis Presley, ya, pakaiannya, gitarnya, saudara-saudara, ya, persis Elvis Presley. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, ya. Dia mendewakan, dia memberhalakan manusia. Kita harus mentuhankan Tuhan. Amin, saudara-saudara, ya. Karena Mordekai menyembah Tuhan, dia tidak mau menyembah yang lain. Tiang gantungan yang mestinya untuk dia terjadi titik balik, ya, malah itu untuk Haman, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Saudara-saudara, yakinlah kalau kita lulus dari pencobaan, iman kita makin meningkat, ya. Kita makin dewasa di dalam Dia. Kita makin mengerti disiplin itu penting, saudara-saudara. Ya, dan disiplin itu bukan suatu hal yang menakutkan, yang mengerikan, yang harus dihindari. Malah kita harus hadapi. Ya, kalau kita lulus ujian, kita akan senang berdoa, saudara-saudara. Kita akan mengasihi Tuhan. Kita akan makin rindu mengenal Tuhan dengan membaca Alkitab. Kita makin taat, kita makin setia dan seterusnya. Puji nama Tuhan, ya. Sebab itu pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan, ya, demi kebaikan kita, ya, seperti orang tua. Kalau anak, apalagi anak masih kecil, ya, dibawa ke dokter. Pada zaman saya kecil dulu pasti main suntik, saudara-saudara. Ya, anak sakit disuntik. Anak ini enggak ngerti, sakit mintanya dibele-bele kok sekarang disuntik. Ya, dia pikir wah orang tua ini jahat. Ya, padahal orang tua itu enggak jahat, orang tua itu baik. Ya, demikian juga kita, saat Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, itu demi kebaikan kita. Ya, saat sehat-sehat anak kita disuntik lagi. Kenapa? Vaksinasi katanya. Ya, dia pikir aku ini enggak apa-apa sehat-sehat, kok disuntik malah sekarang ini aku sakit. Ya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita percaya kepada Tuhan. Orang tua saja kita harus percayai. Ada maksud baik di balik ketidakbaikan tadi. Puji nama Tuhan. Ya, sampai Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Ya, segala perkara. Ya, bukan hanya keberkatan, saudara-saudara, bukan hanya kesulitan. Ya, dan Paulus ini orang yang maju. Kemajuan itu dia lupakan, dia mengarahkan dirinya ke depan, saudara-saudara. Ya, dia tidak puas dengan rohani yang itu saja. Dia maju. Nah, ini penting juga buat kita, ya. Sebab itu Tuhan izinkan kesulitan dan di situ Tuhan menyatakan kuasanya supaya kita makin yakin bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu membela kita, saudara-saudara. Ya, dan saat kita maju mungkin ada orang yang meninggal. Ya, di dalam Tuhan mati itu untung. Ya, dan jadi dalam situasi dan kondisi bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Ada amin? Luar biasa, saudara-saudara. Ya, sebab itu jangan lupa Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita temukan tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, firman Tuhan mengatakan pencobaan biasa, pencobaan yang lumrah, ya, tidak melebihi kekuatan kita. Ya, oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus bergembira menghadapinya. Ya, coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Jadi saudara pegang ayat ini saat saudara mengalami pencobaan. Ayat itu mengatakan harus apa? Saudara-saudara harus bersuka cita, harus bergembira. Saudara-saudara, ya. Harus bersuka cita. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita, ya. Duka cita itu juga seketika. Ya, jadi pertama kita harus bergembira. Kenapa harus bergembira? Ngalami pencobaan kok harus gembira, kalau kok harus bersuka cita. Ini kata Alkitab. Ya, Tuhan enggak pernah salah. Tuhan itu aletheia. Tuhan itu sungguh-sungguh benar. Ya, oleh sebab itu kita harus percaya, saudara-saudara. Yang pertama, kalau kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, kenapa Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita dan kita harus bergembira? Kenapa?
Tolong dibacakan 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iya, ya. Jadi saudara-saudara menyiapkan bagi kita keselamatan akhir. Ya, jadi keselamatan itu sebenarnya saudara-saudara ada 3 dimensi waktu. Ya, masa lalu itu dosa kita diampuni, masa sekarang kita menang dari dosa. Masa yang akan datang kita bebas dari dosa. Nah, itu yang dimaksudkan kemuliaan akhir, keselamatan akhir. Saudara-saudara, ya. Dan pencobaan itu sebagai buku pelajaran dalam sekolah perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, buku pelajaran bagi orang Kristen yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya, kalau kita tahu ada TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Ya, saudara-saudara, itu untuk apa? Menyiapkan kita bagi masa yang akan datang. Ya, kita nggak bisa lulus SD zaman sekarang ini, nggak laku, saudara-saudara. Apalagi tidak sekolah. Ya, jangan mimpi, saudara-saudara. Ya, sebab itu anak kita genjot, ayo sekolah, ayo sekolah. Ya, sampai orang tua nggak punya duit, ayo sekolah, saudara-saudara. Ya, karena mempersiapkan masa depan mereka. Ya, kalau dia nggak sekolah, dia nggak bisa ngikuti masa depan itu. Ya, begitu juga kita, saudara-saudara. Ya, kesulitan-kesulitan itu seperti sekolah, menyiapkan kemuliaan yang akan datang, kemuliaan di sorga, saudara-saudara. Ya, sebab itu, saudara-saudara, kita harus bergembira. Ya, kita harus bersuka cita. Ya, memang anak SD dia malas sekolah, tapi coba sudah lulus SMA. Papanya bilang, aku enggak punya uang, sekolah aja di Cirebon. Oh enggak Pak, di Cirebon ini kayak enggak sekolah. Saya pikir enggak benar juga ya saudara-saudara. Harus ke Jakarta, harus ke Bandung, ya saudara-saudara. Ya, nah, dia mendesak. Ya, demikian juga kita, saudara-saudara. Mari kita belajar, bersuka cita. Ya, karena mempersiapkan kita untuk masa yang akan datang. Coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iya, ya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ya, kalau saudara sekolah dengan baik, saudara-saudara menduduki tempat yang strategis di perusahaan mungkin. Ya, demikian juga kesulitan mendidik kita, melatih kita bagi kemuliaan di masa yang akan datang. Sebab itu sekali lagi surat Petrus mengatakan pasal 1 ayat 5, bergembiralah. Ya, selain itu saudara-saudara, pencobaan itu seketika. Ya, tadi dikatakan. Ya, Wahyu 2 ayat 10 mengatakan 10 hari, ya, ada waktunya, saudara-saudara. Ya, sementara tidak untuk selama-lamanya. Ya. Kalaupun itu lama seumur hidup, saudara bandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan selama-lamanya. Ya, 70 tahun, 80 tahun kesulitan seumur hidup, ya. Nah, itu tidak ada artinya di dalam kekekalan. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita bergembira. Ini firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya mengalami kesulitan, seorang pendeta bukan berarti bebas segala-galanya, saudara-saudara. Tapi ayat-ayat ini mengingatkan saya, sehingga saya kuat kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, oleh sebab itu betapa pentingnya kita baca Alkitab. Ya, dan itu yang berkenan di hati kita, kita hafal. Ya, kita hafalkan, saudara-saudara. Ya, yang itu bisa jadi pegangan buat kita. Saudara pegang, 1 ayat aja saudara menjadi luar biasa. Amin. Ya, 1 ayat saja saudara akan menjadi luar biasa. Ya, sudah barang tentu dari 1 ayat itu nanti berkembang dengan banyak ayat. Ya, saya juga demikian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah melihat ada 2 hal sudah ya. Kita sudah selidiki. Yang pertama apa itu pencobaan? Pairasmos dalam hal ini, saudara-saudara. Yang kedua, pencobaan itu
lumrah, biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Kita harus menghadapinya dengan gembira. Ya. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara-saudara. Nah, untuk ini kita akan memeriksa bagaimana Daud ya menghadapi pencobaan. Yang dihadapi itu rajanya sendiri, Saul, saudara-saudara. Luar biasa ya, kalau saudara dihadapkan pada satu preman di kota saudara, di Cirebon ini. Kita bisa ketakutan luar biasa. Ya. Ini rajanya sendiri, saudara bisa bayangkan. Ya, tapi akhir dari kehidupan Daud saat ingin dibunuh, dikejar-kejar oleh Saul, dia mengalami kemenangan mutlak. Ya. Nah, apa dasarnya? Apa caranya, saudara-saudara? Mari saudara buka 1 Samuel 26. Kita akan baca mulai ayat 1 dan 2. 1 Samuel 26 ayat yang pertama dan kedua. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila, di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Iya, ya, saudara-saudara, ini artinya apa? Dosa itu harus ditindak tegas. Ya, kedengkian Saul nggak pernah surut. Ya, saudara-saudara, biarpun sebenarnya dia sudah bersumpah. Ya, kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, dia bersumpah ya bahwa dia tidak akan memburu Daud lagi. Ya, nah padahal sebenarnya Daud ini sayang kepada Saul, saudara-saudara. Nanti kita lihat selanjutnya, untuk pertama kali Daud membiarkan Saul hidup. Ya, padahal saudara-saudara, Daud punya kesempatan. Ya, Saul sedang tidur. Sebetulnya gampang sekali membunuh. Nah, saya ingin melihatnya bahwa dosa itu kalau tidak dibereskan secara tuntas akan selalu mencuat kembali, muncul kembali. Ya, karena itu dosa harus dilihat sebagai dosa. Ya, penyakit rohani. Ya, sering orang penyakit jasmani ketakutan. Tapi orang Kristen penyakit rohani dianggap enteng. Ya, padahal harusnya sebaliknya. Kalau kita ikuti jalan Tuhan, kita cinta Tuhan, ya. Kalau Tuhan beri umur panjang, ya enggak apa-apa. Ya, Paulus bilang, kalau aku diberi hidup, ya aku menghasilkan buah. Ya, tapi kalau aku harus dipilih, aku lebih ingin kembali pulang ke rumah Bapa. Ya, jadi pulang ke rumah Bapa bukan suatu hal yang menakutkan sebenarnya. Ya, saudara-saudara. Tapi betapa ngerinya orang Kristen, dia lebih takut sakit jasmani daripada sakit rohani. Ya, sakit jasmani dia berani bayar uang luar biasa banyaknya. Sakit rohani dianggap enteng aja. Ya, saudara-saudara, mari kita ngerti dengan jelas ya sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara. Ya, sebab itu kalau ada dosa harus ditindak tegas. Kalau enggak dia mencuat kembali, dia muncul kembali, dia muncul kembali. Ya, Roma 8 ayat 13 mengatakan menurut daging akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, kamu akan hidup. Ya, jadi ingat saudara-saudara, akan rugi. Mati itu kerugian. Kalau nuruti daging, ya, nuruti dosa. Saudara-saudara, sering orang Kristen lebih penting materi, ya. Dan ingat akhir zaman ini, itu kerja keras si iblis supaya manusia materialistis. Ya, sebab itu Tuhan bilang, jangan kamu punya dua Tuhan, Tuhan dan Mamon. Ya, Tuhan nggak bilang Tuhan dan iblis. Mamon, saudara-saudara, dewa uang itu sendiri. Ya, kita harus hati-hati, saudara-saudara. Ya, bagaimana caranya supaya dosa itu keluar? Ya, kalau saudara punya air, gelas, ya, kosong ada udara. Gimana saudara mengosongkan dari udara? Saudara sedot atau saudara kasih angin besar? Enggak bisa ya, saudara harus isi dengan hal yang lain.
Ya, kalau kita isi dengan air, udara itu akan keluar. Betul, saudara-saudara? Kalau kita isi dengan air kehidupan, itu Tuhan Yesus, dosanya akan keluar. Otomatis, saudara-saudara. Ya, jadi kita harus ngerti, bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan itu kudus, kita akan menjadi kudus. Ya, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik, dia akan menyucikan, makin menguduskan. Dan ini hari-hari akhir yang harus kita kejar. Ya, banyak orang bilang kedatangan Tuhan, hampir. Ya, banyak orang, tapi jalan keluarnya nggak pernah dilakukan. Ya, saudara-saudara, tragis sekali kekristenan. Ya, saya lihat ngeri, saudara-saudara. Orang lihat tanda-tanda, ini tanda-tanda, 666, macam-macam, saudara-saudara. Tapi dia nggak pernah melakukan. Ya, dia nggak pernah kejar kekudusan. Ya, dia simpan dosa, saudara-saudara. Ya, ngeri, ya, saudara-saudara. Roma 6 ayat 23a mengatakan upah dosa itu maut. Ya, bagi orang yang nggak percaya, dia hidup dalam dosa terus. Dia nggak bisa lepas dari dosa dan hukumnya maut. Ya, neraka, saudara-saudara. Ya, mengerikan. Sebab itu sekali lagi, saudara harus berkomitmen. Kalau ada dosa, buang. Ya, itu lebih berat dari penyakit yang paling berat sekalipun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat ayat 5, 7 dan 12. Bagaimana tindakan Daud selanjutnya? 1 Samuel 26 ayat 5, 7 dan 12. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya. Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Ayat yang ke-7, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada malam. Dan tampaklah di sana Saul berterbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu terbaring sekelilingnya. Ayat 12. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Iya, ya. Jadi yang kedua, saudara-saudara, dari ayat 5, 7, dan 12, saya menarik kesimpulan bahwa perlindungan manusia itu sia-sia. Ya, Saul merasa aman, dilindungi 3.000 prajurit pilihan, di bawah pimpinan Abner, Jenderal Abner yang luar biasa. Ya, ternyata perlindungan dari Abner 3.000 tentara, tidak sedikit itu 3.000, ya, menjadi mubasir. Ya, senjatanya tergeletak, prajurit-prajuritnya juga tidur kecapean, ya, saudara-saudara. Nah, dunia ini sering demikian. Ya, oleh sebab itu jangan berlindung kepada manusia. Ya, orang-orang kaya diculik, ya, orang kaya diculik, ya, tokoh-tokoh politik, saudara-saudara dibunuh, ya, pemimpin-pemimpin banyak yang dibunuh, penguasa-penguasa digulingkan, saudara-saudara. Ya, padahal mereka dilindungi oleh barisan pengawal yang luar biasa, yang terlatih, ya, dikelilingi, tapi masih bisa, ya, diculik, dibunuh, ya, digulingkan, saudara-saudara. Ya, nah sekarang ini ada bencana COVID-19, ya, virus corona, saudara-saudara. Ya, juga demikian. Kalau saudara berlindung kepada manusia, saudara bingung. Ya, ada tokoh yang bilang corona itu bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, mungkin bisa, ya. Tapi saudara bisa? Tidak usah ke dokter, lalu saudara yang ke dokter aja mati sekian banyak. Ya, itu bukan orang biasa itu yang ngomong begitu. Ya, corona itu bisa sembuh sendiri. Ya, kalau bisa sembuh sendiri, tidak usah PSBB, tidak usah lockdown, saudara-saudara. Ya, itu dunia. Orang pintar keblinger juga. Saudara berani percaya? Sembuh sendiri. Ya, flu aja kita harus minum obat. Ya, ya, jadi perlindungan manusia itu sia-sia. Ya, sebab itu Daud tidak mau berlindung pada manusia. Saul berlindung pada manusia dan sia-sia. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayat 8 sampai 12 selanjutnya. Dari 1 Samuel 26. 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 12.
Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Iya ya, jadi ayat 8 sampai 12 ini kalau kita tarik kesimpulan, Daud itu tidak bertindak sendiri. Ya, sedangkan Panglima Abisai, saudara-saudara, mereka melihat ya, Abisai melihat bahwa ini kesempatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, ya, untuk Daud menghabisi Saul sehingga Daud bisa menduduki takhta Israel karena dia sudah dilantik, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, tapi sungguh Daud tidak demikian, ya. Dia punya iman yang kuat, ketaatan, kepasrahan yang kental kepada Tuhannya, bahwa Tuhan yang mengangkat dia nggak mau turun tangan sendiri, saudara-saudara. Ya, kebanyakan orang tentu berpikir 2 kali mendapat kesempatan membunuh musuh. Ya, dan Abisai bilang, "Oh, ini kesempatan dari Tuhan." Ya, ini pikiran Abisai, ini pikiran daging, saudara-saudara. Dia kepingin naik dengan akal liciknya, ya. Tapi Daud sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Ya, untuk memiliki tahta Israel, saudara-saudara, dia tidak perlu bunuh Saul. Ya, kalau kita lihat di dunia ini banyak orang jegal satu dengan yang lain. Yang penting dirinya untung, ya. Jadi ini, jadi itu. Bila yang perlu keluar banyak uang, saudara-saudara. Ya, tapi Daud tidak menempuh cara ini, ya. Dia pakai cara Tuhan, berserah kepada Tuhan untuk mencapai tujuannya, ya. Jadi kesimpulannya apa, saudara-saudara? Tuhan itu melihat cara, ya. Tuhan tidak melihat goal, Tuhan tidak melihat tujuan kita, tapi cara kita mencapai tujuan, ya, saudara-saudara. Menurut jalan Tuhan atau tidak? Kalau kita menurut jalan Tuhan, Tuhan akan naikkan tinggi. Ya, nanti kita akan lihat bahwa kalau Daud membunuh Saul, saudara-saudara, pasti pengikut Daud nggak terlalu banyak. Ya, sebagian mereka diurapi. Ya sudah, kita lawan aja. Ya, tapi karena Daud menurut kehendak Tuhan, saudara-saudara, semua rakyatnya tahu, mereka semua, orang Jawa bilang kerobyong biuk, ikut Daud semua ikut Daud. Karena mereka lihat Daud ini luar biasa. Ya. Sekali lagi saudara, Tuhan itu melihat cara. Kalau kita melihat goal, ya, mari kita ubah. Cara kita harus bersama dengan Tuhan, karena Tuhan, ya, dan goal itu akan tercapai. Enggak usah bingung-bingung, saudara-saudara. Kita lihat yang keempat, ayat 13 sampai 16 dari 1 Samuel 26, 13 sampai 16. 1 Samuel 26 ayat 13 sampai 16. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, "Tidakkah engkau menjawab, Abner?" Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya?" Ya, saudara-saudara, ya, kelihatannya Daud ini begitu berani. Ya, kenapa dia berani? Karena dia benar. Ya,
Saudara-saudara, dari jarak yang cukup aman, Daud membangunkan Saul dan pasukannya. Ya, dari jaraknya cukup aman dia bangunkan. Ya, dia bisa dikejar, saudara-saudara. Ya, betapa beraninya, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan di hati Daud. Karena itu dia tidak takut kepada seorang pun. Ya, kalau Tuhan ada di hati kita tidak akan takut. Amsal 28 ayat 1 mengatakan, orang fasik lari walaupun tak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya, orang fasik itu lari. Ya, orang yang berbuat jahat, saudara-saudara. Dengar ngoeng, wah itu polisi. Ya, padahal itu ambulan, saudara-saudara. Ya, karena dia berbuat salah, saudara-saudara. Ya, tapi orang benar, dia merasa aman seperti singa muda. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, saudara-saudara. Ya, Daud takut kepada Allah, karena itu dia tidak takut kepada manusia. Kalau kita takut kepada manusia, itu disebabkan karena kita tidak takut kepada Allah. Ya, bisa nangkep, saudara-saudara? Ya, Daud takut kepada Allah, sebab itu dia tidak takut kepada manusia. Tapi orang yang takut kepada manusia, itu tandanya dia tidak takut kepada Allah. Ya, saudara-saudara, mari kita takut kepada Tuhan. Ya, sehingga apapun yang kita buat itu pasti benar dan kita tidak akan diusik oleh manusia. Ya, tidak takut kepada manusia. Karena kita takut kepada Tuhan. Ya, orang yang takut kepada Tuhan pasti dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Saudara-saudara, ya, dia tidak melakukan yang Tuhan tidak suruh. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang kelima, ayat 18 sampai 20. Satu Samuel 26 ayat 18 sampai 20. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku. Sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh di hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Iya, ya, saudara-saudara, dari ayat itu kita bisa melihat bahwa Daud ini sedih. Karena apa? Karena tidak dapat berbakti. Ya, jadi Daud merasa sedih bukan karena dikejar-kejar Saul, ya, tapi dia sedih, saudara-saudara, karena dia tidak bisa menyembah Allah di dalam tabernakel, di kemah suci, saudara-saudara. Ya, dan semua orang saat itu kalau beribadah dia harus masuk tabernakel, nggak ada jalan lain. Ya, saudara-saudara. Tapi di dalam perjanjian baru itu berbeda, saudara-saudara. Ya, memang kita beribadah, tapi saudara-saudara, tempat ibadah ini bukan utama. Ya, gereja dalam bentuk gedung ini bukan utama. Tuhan bilang, rombak bait Allah, dalam 3 hari aku membangunnya. Maksudnya apa? Dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, saudara-saudara, kita nggak perlu bait Allah. Ya, yang penting tubuh kita ini bait Allah. Sebab itu saat COVID-19, virus corona, gereja-gereja disuruh ibadah di rumah, ya enggak masalah. Ya, Tuhan itu bukan hanya di gedung ini, saudara-saudara. Tuhan itu ada di antara orang percaya. Ya, di dalam tubuh orang percaya itu bait Allah, saudara-saudara. Ya, tapi saat itu beda. Ya, harus beribadah ke tabernakel. Dan Daud ini merasa, saudara-saudara, dia sedih. Itu sama disuruh dia menyembah berhala kalau dia nggak bisa ke kemah suci, ya, dia nggak masuk tabernakel. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ya, Rasul Paulus itu juga takut kalau jemaat itu di Korintus itu berubah. Ya, coba kita baca ayatnya, 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi,
Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Iya, ya, jadi Rasul Paulus takut jemaat di Korintus itu berubah setia. Seperti Hawa yang diperdaya oleh ular. Ya, sering orang Kristen kalah, diperdaya oleh ular. Ya, saudara-saudara. Mestinya sebagai pemimpin saya juga harus takut. Ya. Pemimpin-pemimpin yang lain sebenarnya juga harus takut. Ya. Dan di sini kita lihat saudara-saudara, Daud itu membandingkan dirinya dengan seekor ayam hutan. Ya, ia tidak menilai dirinya berlebihan, karena itu dia dapat menyerah, dia dapat bersandar kepada Tuhan. Ya, orang yang menilai dirinya hebat, itu yang tidak mungkin orang itu bisa bersandar kepada Tuhan. Ya, oh, aku kan pinter. Aku kan ini, ya saudara-saudara. Sebab itu kalau saudara lihat orang-orang pintar itu biasanya menyepelekan Tuhan karena ilmunya, saudara-saudara. Ya, tapi Daud tidak. Dia membandingkan dirinya sebagai seekor ayam hutan, gak ada artinya. Nah, sebab itu dia bisa menyerah. Ya, mari kita belajar meskipun kita pandai, tapi kita terbatas. Ya, meskipun kita kaya, kita terbatas. Tuhan itu maha kaya, yang empunya alam semesta, saudara-saudara. Ya, bukan dunia ini kecil, saudara-saudara. Alam semesta. Ya, Alkitab bilang kepandaian manusia itu kebodohan Allah. Oh, kepandaian kita kebodohan Allah apa yang kita sombongkan, saudara-saudara? Ya, dia raja di atas segala raja. Apa yang kita sombongkan? Ya, mulai jadi sesuatu aja kita sudah mulai sombong. Ya. Sebab itu kita nggak bisa bersandar kepada Tuhan. Ya, jangan nilai diri kita terlalu besar, saudara-saudara, sehingga kita bisa bersandar kepada Tuhan. Ya, kita terbatas. Tuhan tolong saya. Amin, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Mari kita lihat yang keberapa ini. 6 ya. Ayat 23 dan 24. 1 Samuel 26 ayat 23 dan 24. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Amin, puji nama Tuhan. Ya, jadi dia menyerah betul-betul kepada Tuhan. Ya, dia tidak menyerahkan dirinya kepada Saul, ya, tapi kepada Tuhan. Ayat itu mengatakan nyawaku berharga di mata Tuhan. Ya, Daud tidak minta Saul menghargai nyawanya, melainkan dia minta Tuhan yang menghargainya. Ya, dan saudara-saudara, memang Tuhan menghargai umatnya. Ya, dan pasti dipeliharanya. Sakaria 2 ayat 8 mengatakan, umatku itu seperti biji mataku. Ya, saudara-saudara, siapa berani menjamah biji mata Tuhan? Ya, kalau saudara ketemu di jalan, ya maaf aja ya, saudara ketemu polisi misalnya, saudara culek matanya, berani? Ya, saudara akan digampar mungkin di pistol sekalian. Ya. Ya, kalau polisi aja kita nggak berani, apalagi Tuhan, ya saudara-saudara. Biji mata Tuhan, perhatikan baik-baik. Ya, saudara-saudara, sebab itu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan serahkan kepada manusia. Daud tidak menyerahkan dirinya kepada raja, kepada Saul, ya, tapi dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, coba kita baca ini 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Iya, ya. Jadi Tuhan berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepada kita hingga hari Tuhan. Ya, yakinlah saudara-saudara. Ya, saudara mungkin pemimpin jemaat, pemimpin apa? Tuhan itu Tuhan yang setia, ya, Dia akan memelihara kita. Apa yang dipercayakan kepada kita sampai kesudahan, sampai hari Tuhan, sampai Tuhan datang kembali. Enggak usah takut. Ya, Tuhan bilang di atas
Ini batu karang ini kubangun gerejaku. Alam maut sekalipun tidak bisa mengalahkan. Wow, ya, percayakah saudara? Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar, saudara-saudara. Tapi percayakah kita, ya, apa yang dilakukan oleh Daud? Maukah kita melakukan? Ya, ayat 25 yang terakhir. 1 Samuel 26 ayat 25. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Iya, kemenangan. Ya, jadi Saul meninggalkan Daud, dan dia tidak pernah mengejarnya lagi sampai Saul ini mati. Ya, saudara-saudara, Saul akhirnya menyerah karena dia tidak pernah sanggup membunuh Daud, bahkan menyentuh sekalipun, luar biasa. Ya, saudara-saudara. Kenapa? Jelas karena Daud menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang dapat dipercaya untuk melindunginya. Ya. Sudahkah saudara menyerahkan diri saudara kepada Tuhan? Bukan saat-saat tertentu, ya. Tapi mari kita belajar menyerahkan diri kepada tangan Tuhan dengan taat kepada Dia menjadi gaya hidup. Ya, bukan saat kesulitan datang itu kayak ban serep, saudara-saudara. Kalau dibutuhkan dipasang, kalau enggak dia biarkan kotor. Ya, sering kita membuat Tuhan itu ban serep. Ya, saudara-saudara. Butuh baru teriak Tuhan. Enggak butuh Tuhan ditaruh bawah lagi, kotor lagi. Ya, butuh diambil lagi. Ya, saudara-saudara, mari kita belajar menyerah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan, itu menjadi gaya hidup kita. Tuhan segala-galanya buat kita. Ya, minggu yang lalu kita memeriksa Tuhan Yesus itu menjadi pusaka kita. Saat Dia menjadi pusaka kita, Dia akan memberikan banyak hal buat kita. Ya, mari kita baca ayat yang terakhir, 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Iya, ya. Jadi Allah itu setia, saudara-saudara. Dia akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Ya, Dia nggak mau setengah-setengah. Dia selalu, saudara-saudara, ya, satu utuh. Ya, Dia nggak mau separuh-separuh. Ya, Dia bekerja juga utuh. Dia berkata, sudah selesai. Ya, satu unit, saudara-saudara. Tuhan itu bekerja satu unit, khususnya untuk kita. Tapi maukah kita menyerah kepada Tuhan seperti Daud? Ya, sehingga Daud menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Dia menjadi raja yang besar, luar biasa. Ya, jadi kesulitan yang diizinkan Tuhan terhadap Daud itu membuat Daud menjadi raja yang besar karena dia memakai cara Tuhan. Ya, dia tidak pakai caranya sendiri. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara sudah menyiapkan. Kita pegang roti di tangan kanan kita, sementara cawan di tangan kiri kita. Terima kasih Bapa, Engkau sangat luar biasa. Kalau Engkau menang, kami hari ini juga menyelidiki firman-Mu, kami juga akan menang. Kalau kesulitan Kau izinkan datang dalam hidup kami, itu demi kebaikan kami, dan itu terlihat dalam kehidupan Daud. Tadi kami sudah mendengar bagaimana Abraham, bagaimana Ayub, bagaimana Mordekai, haleluya, bagaimana Daniel Engkau izinkan menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Sebab itu kami harus bergembira ya Tuhan, haleluya, menyiapkan untuk masa depan di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau juga menang terhadap kematian, kehadap maut yang saat ini kami peringati melalui perjamuan kudus. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, kita aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama.
Kita pindahkan cawan dari tangan kiri kita ke tangan kanan kita. Terima kasih Bapa, kami sudah bersatu dengan tubuh-Mu, di mana lambang roti yang dipecah-pecahkan sudah kami makan bersama-sama. Kami akan bersatu dengan darah-Mu. Itu berarti apa yang Tuhan alami, kami akan alami. Kalau Tuhan mengalami pencobaan dan menang, kami juga ada mengalami pencobaan dan menang. Dan kami tahu, sekali lagi, pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatan kami. Seperti saat kami SD, kami belajar dari pelajaran SD, ujiannya juga SD. Tidak mungkin SMP, SMA, dan seterusnya. Saat kami SMP, kami mengalami ujian sesuai dengan tingkat pendidikan kami. Demikian juga kehidupan ini. Haleluya. Dan kami pasti lulus bersama dengan Kau. Kalau kami mau, itu mempersiapkan kami untuk memerintah bersama-sama dengan Kau di dalam kekekalan luar biasa. Ya, kekristenan bukan hal-hal yang rendah-rendah, cuma mujizat di dunia ini. Tapi kami bisa memandang jauh ke depan. Engkau merencanakan jauh ke depan. Engkau merencanakan luar biasa. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum pernah timbul niatan dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Engkau. Saudara-saudara, kita pindahkan cawan di tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun cawan berkat yang atasnya kita mintakan berkat. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama-sama. Kita angkat tangan kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah. Kami mau ingat terus, kami ada sampai saat ini karena Engkau. Kami tidak mau lupakan Engkau. Engkau begitu berjasa besar buat kami. Haleluya, Engkau berkat yang terbesar, Engkau anugerah yang terbesar. Melalui Engkau kami dapat hidup kekal. Melalui Engkau kami dapat keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, kesehatan. Segala perkara yang baik datangnya daripada-Mu. Sebab itu kami mau utamakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, akhirnya segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kebesaran kami persembahkan kepada Bapa di dalam sorga. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani turun dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada sidang jemaatnya GBT Elsiada yang hadir saat ini, juga yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah online. Engkau memberkati setiap persembahan, apapun yang dipersembahkan oleh sidang jemaat-Mu, bahkan yang akan dipersembahkan, Tuhan membalasnya berlipat kali ganda, disertai hidup yang kekal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan doa berkat ini. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.